Selain dijuluki kota tahu, Kediri juga dijuluki kota santri. Banyak pondok pesantren besar dan terkenal berdiri di bumi Panjalu ini. Dari pondok-pondok pesantren yang pada umumnya, ada sebuah pondok pesantren yang unik dan satu-satunya di Kediri, yakni pondok pesantren yang para santrinya adalah lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Rodotul Ulum yang terletak di Jalan Parekandangan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Nah, Pondok Pesantren Rodotul Ulum ini yang berbeda dari pondok pesantren lain, yaitu santrinya adalah para lansia. Nah, apa saja sih kegiatan mereka selama di sini? Yuk ikutin saya. Pondok pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 50-an ini terletak di antara hiruk-pikuknya jalan raya. Namun ketika memasukinya, justru damai dan sederhana yang terasa. Sejauh mata memandang, tidak nampak sama sekali kemewahan. Bangunan tua yang dindingnya mulai rapuh dan usang, pakaian dan peralatan pribadi santri lansia berjejer di teras asrama. Kesannya mungkin tidak nyaman, tapi barangkali bukan itu yang mereka rasakan. Keadaan yang apa adanya justru membuat mereka semakin khusyuk dalam beribadah. Karena bukan lagi sibuk memikirkan kenyamanan dunia, tapi sibuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Meskipun bukan berdiri di kota besar, namun gaungnya terus menggema kemana-mana. Selain dari kota Kediri dan sekitarnya, para santri lansia jauh-jauh datang dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Ini bukan soal jarak, tapi bukti nyata hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghampiri siapa saja yang ingin lebih dekat dengannya. Meskipun kegiatan pondok cukup padat, namun para santri lansia tetap bersemangat dalam mempertebal ilmu agama Islam. Sebagian besar kegiatan mereka diisi dengan sholat dan mengaji. Istirahat pun hanya sekitar 4 jam per hari. Oleh karena itu, tak jarang ada lansia yang kelelahan dan sakit. Untuk itu, pengurus pondok selalu sedia membuatkan jamu tradisional yang terbuat dari rempah-rempah yang ditanam sendiri. Awalnya dulu itu saya sakit, kemudian sama temen dikasih saran ini, akhirnya saya praktekkan, terus kulo riset sendiri, akhirnya kulo dapat resep, saya buat istilahnya itu syiar untuk ngaji, itu saya bagikan jamu. Karena saya sudah merasakan sendiri ketika keluarnya ini saya jamu ini, alhamdulillah banyak yang cocok. Dan itu kalau untuk jamaah saya tidak jual jamu, memang saya siapkan untuk jamaah. Ya. Yeah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang. Para santri lansia lekas antri mengambil air wudhu. Langkah mereka yang pelan dan terduyun-duyun menapaki satu persatu anak tangga teras masjid, bersiap untuk sholat duhur berjamaah.
Setelah sholat zuhur, mereka bersiap mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Pondok. Aula yang disekat dengan kain menjadi kamar sekaligus kelas bagi para santri lansia. Sementara ini saya sudah hampir 3 tahun mondok di Kencong, Rohdatul Ulum, ya untuk mencari kemakrifatan dalam beragama. Berhubung juga sudah saya banyak waktu luang untuk mengikuti acara-acara keagamaan di Kencong. Kesempatan ini saya pergunakan untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan beragama, terutama mengenai Torekoh di Kencong ini yang dikenalkan dengan Torekohnya Al-Qadiriyah wa Naksabandiyah. Kebetulan saya sudah baiat kurang lebih tahun 2008. Sangat mendukung, terutama istri dan anak. Yang sering hubungi ke sini malah cucu. Khusus di bulan Ramadan, di halaman belakang pondok ada pasar sore, di mana para penjual menjajakan takjil untuk menu buka puasa para santri lansia. Menunya juga sederhana dan ramah untuk lansia, seperti sayur bening, nasi jagung, buah-buahan, jajanan tradisional, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang ada di pondok pesantren, yaitu adanya pasar sore yang menyediakan takjil untuk berbuka puasa. Pondok pesantren lansia hanya ada di bulan Ramadan saja. Biasanya lansia yang bermukim mencapai 500-an orang. Namun karena pandemi, Ramadan tahun ini Pondok Pesantren Rohdatul Ulum hanya dihuni 200-an lansia saja. Jadi gini, untuk kegiatan kita ini sudah kegiatan dilaksanakan sudah bertahun-tahun. Cuman karena mungkin 2 tahun yang lalu itu kita liburkan karena memang keadaan pandemi. Dan untuk tahun ini memang kita adakan, cuman kita batasi jumlah santrinya karena kita khawatir per hari ini kan masih ada virus dan juga masih dalam keadaan musim pandemi. Jadi ini hanya kita batasi untuk santri tertentu. Tapi kalau biasanya kalau 2 tahun yang lalu itu sampai ratusan, ini hanya 250-an sekian lah. Sebelumnya sampai pernah hampir 800 juga pernah. Jadi sebenarnya kalau di sini itu memang santri khusus manula. Jadi memang untuk kegiatannya itu ya kegiatan lebih banyak kegiatan ubudiyah seperti sholat, berzikir itu seperti itu. Jadi memang untuk mengarahnya memang mengarah untuk ke kegiatan ubudiyah bertorekoh, cuma seperti itu. Nah untuk kegiatan ngaji pun juga tidak seperti kegiatan ngaji-ngaji pada umumnya. Jadi di sini tuh ngajinya lebih ke ngaji-ngaji untuk santri manula ini lebih mendengarkan. Tapi di sini itu kegiatannya lebih banyak ke ubudiyahnya. Jadi lebih banyak ke zikirnya, lebih banyak ke sholatnya, itu seperti itu. Dari segi fisik mereka renta, tapi hati dan pikiran mereka tidak dibiarkan menua begitu saja. Mereka dengan sangat apik mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu pulang menghadap Sang Ilahi. Cerita inspiratif dari Pondok Pesantren Rohdatul Ulum ini adalah semangat Bapak Ibu lansia, di mana meskipun usia mereka tidak lagi muda, tapi semangat mereka dalam mempertebal ilmu agama Islam sungguh luar biasa.
hanya satu tujuan mereka, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Bu.